Ya satu dua kalimat saja, tidak harus dipanjang-panjangkan. Rasulullah itu kalau bicara lemah lembut dan tenang. Ya beliau mantap kalau ngomong itu tidak kesusu-susu, pelan-pelan yang bisa dipahami orang. Fasih, berbobot dan tidak bertele-tele, tidak bulat. Jadi kan ada teman-teman itu kalau ngomong ruwet, bulat, kurang fasih. E-nya lebih banyak. Gini loh Pak maksud saya. Ini oke. Ngomong setengah jam, E-nya seperempat jam. Latihan ya ngomong yang to the point, berbobot, tidak bulat, tidak bertele-tele. Tidak apa-apa. Kalau memang bisa disampaikan dengan 1-2 kalimat, ya 1-2 kalimat saja. Tidak harus dipanjang-panjangkan. Pak ini kultum ya Pak, saya baru dapat 1 menit, materinya habis. Ya kalau materinya habis ya salam saja. Insya Allah jamaahmu lebih senang. Iya, tidak usah khawatir. Justru mereka gelisah kalau terlalu panjang. Terlalu pendek tidak masalah. Tapi kan judulnya kultum Pak, masa cuma 3 menit. Ya tidak apa-apa, nanti T-nya bukan 7 menit tapi 3 menit. Jadi tidak apa-apa, to the point, tidak bulat. Daripada kamu muter-muter nanti jamaahnya malah bingung, iki tadi ngomong apa ya. Coba tadi kamu ngomong cuma 1 kalimat, mereka biasanya mungkin ingat. Begitu kultum kalian bilang, mari kita tidak ngomong jelek di medsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah itu pulang mesti ingat ya, kalimat kan hafal. Tapi kalau kamu ngomongnya 7 menit beneran itu ya tolak-tolak tadi ngomong apa. Kemudian Rasulullah itu kalau ngomong jelas dan mudah diingat, siapa yang mendengarkan kata-kata beliau mudah mengingatnya. Makanya hadis itu mudah sekali dihafalkan. Sastranya Rasulullah sudah sangat tinggi sehingga mudah hafal. Nah itu gaya ngomong yang to the point, tidak bertele-tele, fasih. Jadi orang mudah hafal. Kalau kita bulat ya orang susah menghafalkannya. Kemudian selalu tersenyum tadi ya. Kalau ngomong jangan sambil merengut, dengan senyum. Orang jadi lebih mudah menerima. Orang merasa diterima. Kemudian Rasulullah tidak pernah mengutuk atau menghina orang. Nanti ada hadisnya yang beliau bilang, aku diutus tidak sebagai pengutuk, tetapi untuk menyebarkan kasih sayang. Jadi kalau ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah, jangan mengutuk orang, menghina orang. Tidak suka dengan orang manusiawi, tidak setuju dengan orang biasa. Tapi jangan dikutuk. Apalagi dikutuk di depan orang banyak, dilaknat di depan orang banyak. Ini tidak dicontohkan oleh para ulama, juga oleh Rasulullah. Kemudian kadang bergurau, tapi tidak bohong, tidak berdusta. Kata Imam Ghazali, bergurau tidak berdusta itu tidak bikin-bikin, tidak ngarang-ngarang cerita biar lucu terus biar temennya tertawa. Tidak. Kalian kan tidak harus begitu. Jadi ada banyak ngomong hidupmu yang biasa saja kamu tidak bohong sudah lucu kok, tidak usah khawatir. Tidak usah ngarang-ngarang yang aneh-aneh. Jadi malah jatuhnya bohong. Ceritakan saja apa adanya. Tidak usah dibumbu-bumbui yang bohong untuk mancing ketawa. Kadang-kadang untuk buat orang ketawa itu bukan materinya kan, gayamu ngomong saja sudah bisa bikin orang ketawa. Saya kemarin itu diskusi tentang Hatta ini. Saya baru dari Bukit Tinggi itu. Jadi Pak Hatta itu tidak bisa guyon sama sekali. Orangnya serius, tapi justru karena seriusnya itu terus jadi lucu. Teman-temannya terus jadi ketawa. Dia tidak perlu ngelucu, dia
cukup dengan gayanya yang serius itu, teman-temannya yang lain itu malah ketawa. Kayak kalian misalnya ada temenmu ngomong tapi kakunya luar biasa, seriusnya luar biasa, kan kalian kadang malah ketawa, lucu. Jadi seriusnya malah jadi lucu. Jadi tidak harus kok untuk membuat orang tertawa itu kalian ngarang cerita-cerita bohong. Rasulullah tertawa ya tertawa, tapi tidak sampai terbahak-bahak. Terbahak-bahak itu keras dan lama. Jadi ketawa yang panjang sekali, diulang-ulang dan tidak selesai-selesai. Tidak begitu. Kalau sudah selesai ketawa ya sudah. Jangan terus-terusan tertawa. Apalagi kalau terus-terusan terbahak-bahak itu bisa ke UGD nanti kalian. Secukupnya saja ketawa ya sudah. Terus dasarnya hidup itu diam. Jadi ingat ya, bukan saya itu yo dasarnya hidup itu ngomong. Nanti kalau sudah kehabisan bahan baru diam. Tidak begitu. Dasarnya diam. Tapi kalau ada yang penting diomongkan, diomongkan. Jadi diingat-ingat ini ya. Jadi kadang-kadang kita itu kalau ketemu teman, ketemu siapa, itu kan pakai rumus dasarnya harus ngomong ini. Kalau tidak ngomong nanti tidak dianggap ramah, tidak dianggap rame. Akhirnya ngarang-ngarang cerita, nyari-nyari bahan yang tidak perlu. Sebenarnya dasarnya diam. Kalau ada yang penting ditanyakan, ditanyakan. Jadi Rasulullah itu lebih banyak diam. Bahkan beliau lebih suka mendengarkan orang bicara. Jadi kalau kita kan tidak betah dengar orang ngomong. Kadang kita dengar teman kita curhat saja, dia baru ngomong satu kalimat, kita nasihatnya sudah 3 paragraf. Kita kesusu ingin menasihati dia. Kita tidak betah kalau ada teman kita ngomong. Kalau Rasulullah, beliau pendengar yang baik, mampu menyimak pembicaraan orang lain. Dan memang beliau tidak bicara kalau tidak ada keperluan. Bicara ya kalau pas ada perlunya saja.